Bayangin nih, kamu lagi duduk di rumah, santai-santai, pakai AirPods, sambil scrolling-scrolling, rebahan, dengerin musik atau dengerin podcast. Dan tiba-tiba aja nih, kamu ngerasa kayak ada bau nggak enak nih. Kamu ngecium bau-bau yang gosong. Kamu otomatis berdiri, kamu nyari tuh, ini sumber baunya ini dari mana. Kamu akhirnya menemukan, dan ternyata kamu menemukan dirimu sendiri di antara api yang ganas dan membesar dengan sangat-sangat cepat. Rasa panasnya tuh udah mulai kerasa. Dan instingmu bilang kalau kamu tuh harus pergi dari sana secepat mungkin dan menyelamatkan dirimu dulu. Segera aja tuh kamu lihat ke sekeliling, nyari jalan keluar yang aman nih, yang mana nih yang bisa dilewati. Dan kamu menemukan tuh sebuah celah kecil yang sudah dikelilingi oleh api, dan sebentar lagi itu bakal tertutup juga oleh api itu. Tanpa pikir panjang kamu langsung lari ke celah itu, kamu mengabaikan rasa panasnya yang ada di sekitar kamu melompat dan akhirnya bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari sana. Bajumu jadi berlubang di beberapa tempat karena bara api yang tadi bertebaran di mana-mana. Tapi kamu selamat dan kamu bisa melarikan diri dari kejadian horor yang terjadi sekejap mata tadi. Setelah selamat, kamu mulai tenang, kamu melihat lagi ke belakang, ke tempat kamu berdiri tadi beberapa detik yang lalu, ternyata sudah tidak berbentuk lagi. Suara-suara api yang terbakar tuh terdengar keras dan jelas. Bangunan tempatmu bernaung tadi yang kamu masih rebahan-rebahan itu udah ambruk beberapa saat kemudian. Kamu kaget dengan kejadian itu, karena tadi anak-anak rebahan, tapi ternyata ada sesuatu hal yang terjadi. Tapi dalam keadaan seperti itu pun kamu masih bisa bersyukur, karena kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu menyadari, kalau kamu terlambat dikit aja, itu bisa membuat cerita hidupmu tuh berubah drastis. Cerita ini itu perumpamaan kalau kalian tuh sedang mengalami yang namanya depresi. Beberapa dari kita tuh nggak memahami kalau dirinya sendiri tuh sedang dikelilingi dalam tanda kutip api, sampai api itu benar-benar gede banget dan nggak bisa dikendalikan. Dan barulah saat itu dia bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Udah nunggu apinya gede dulu baru sadar, oh ternyata sekelilingku ini terbakar ya. Baru dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, banyak dari kita tuh mencari tahu siapa yang salah. Siapa yang ngebuat diri kita tuh berada dalam tempat yang menyakitkan dan menyedihkan. Pokoknya sibuk lah, nyari siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah sekarang bayangin lagi nih, apa jadinya kalau kamu di dalam api tadi itu, kamu malah termenung diem, mikir, yang nyebabin kebakaran kayak gini nih siapa? Kamu pengen tahu, ini jari harus menunjuk ke siapa, biar dia nanti yang bertanggung jawab. Apa ya jadinya kalau kalian tuh malah memilih seperti itu? Coba pikirin gitu. Sebenarnya sayang banget ya. Gak sedikit dari kita kurang memahami posisi saat ini yang sedang dalam kondisi emergency. Dan harus segera mengeluarkan dirinya sendiri dari bahaya yang ada di sekitarnya. Orang-orang seperti ini tuh sibuk nyari penyebab kebakarannya nih apa. Dan siapa ini yang salah. Padahal dia sendiri masih ada di dalam bangunan yang terbakar itu. Mereka sibuk mencari agar jari ini harus menunjuk jari itu ke siapa. Menunjuk bahwa oh ini loh si A ini yang salah. Dia yang harus tanggung jawab. Dia nih yang bikin rumah aku kebakaran. Dia nih yang bikin tempat ini kebakaran. Ini bukan salah aku. Aku ada di tempat ini tuh gara-gara dia. Let's say lah kamu dapat jawaban dari sumber kebakaran itu. Oke, oh ternyata ini sumber kebakarannya. Tapi kamu masih di dalam bangunan yang terbakar. Terus kalau kamu udah tahu jawabannya, terus gimana? At what cost gitu loh. Mereka yang mencari sumber kebakaran itu harus kehilangan apa aja untuk menemukan jawaban itu. Bisa jadi ya, tanpa sadar, mereka itu membakar tangannya, kakinya, wajahnya. Tapi mereka tuh gak ngerti. Yang penting aku tahu sumbernya ini kenapa. Apakah hal itu setimpal dengan mengorbankan diri sendiri demi menemukan siapa sih orang yang harus bertanggung jawab? Padahal itu kejadian yang tidak diduga dan juga ya of course tidak menyenangkan, tapi itu tidak diduga. Tapi bukan berarti gak boleh nyari sumber kebakarannya dari mana sih. Tapi kamu lakukanlah itu setelah kamu tuh keluar dari bangunan itu, setelah kamu tuh aman, setelah kamu tuh tenang. Jadi kamu mencari itu tidak dengan emosi, tapi dengan logika. Saat kamu dalam keadaan yang mengancam nyawa, ya selamatkan diri dulu lah. Kan logikanya seperti itu. Buat apa kamu tahu siapa yang salah? Tapi kalau ceritamu sendiri juga berakhir setelah kamu tahu, oh ini si A yang salah, terus ceritamu the end gitu. Buat apa? Percuma dong kamu nyari-nyari. Balik lagi ke cerita. Setelah kebakarannya itu sudah reda, kamu mulai mengais-ngais sisa bangunan yang masih panas tadi. Kamu sebenarnya juga penasaran, ini kenapa ya kok tiba-tiba kayak gini?
Tadi rebahan enak-enak, scrolling, kok tiba-tiba kebakaran nih? Kenapa? Itu pertanyaan yang sangat wajar. Akhirnya kamu mencari-cari nih, kamu melihat kebangunan yang sudah hangus dan masih panas itu. Kamu mencari alasan dibalik kebakaran hebat yang menghanguskan bangunanmu. Kamu nyari sana sini udah lama gitu ya, dan akhirnya kamu menyadari ternyata kamu lupa matikan salah satu kompor saat kamu tuh masak. Terus kamu mikir, oh kayaknya itu deh yang menyebabkan kebakaran kayak gini. Ya tuh nggak sengaja sih, namanya juga manusia. Yang di awal mikir ini jangan-jangan ada yang sengaja menyebabkan kebakaran, ada yang sengaja mau nyelakain aku. Tapi ternyata setelah diinget-inget lagi, ternyata karena kelalaian aku sendiri. Kelakuan kamu sendiri yang menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan, dan itu berdampak cukup besar pada dirimu sendiri. Di sisi lain, kamu pun juga masih bisa sangat bersyukur karena di keadaan separah itu, kamu masih bisa menyelamatkan dirimu sendiri. So, kesimpulannya nih, kalau kalian sedang dalam keadaan mengancam nyawa, gak usah mendahulukan ini siapa yang salah, kenapa aku ada di keadaan seperti ini, siapa yang menyebabkan aku dalam kondisi seperti ini. Gak usah nyari alasan itu dulu. Sama seperti kalian sedang berada di dalam bangunan yang menyala karena api. Yang gak mungkin dong, ini siapa yang menyebabkan aku ada di sini. Gak mikir kayak gitu dong. Pasti of course nyari jalan keluarnya nih man. Jalan keluar darurat ini mana nih? Cari. Bukan mencari ini yang salah siapa. Bukan mencari ini kenapa aku di sini. Enggak ya. Jadi survival instinct kalau di keadaan nyata terlihat tuh di depan mata, itu udah sangat-sangat masuk akal banget. Itu apa yang harus dilakukan tuh kerasa banget, ngerti gitu loh badan. Tapi kalau di secara mental itu belum tentu kita tuh mengerti. Karena badan kita, otak kita nggak terbiasa dengan keadaan-keadaan seperti itu dan nggak ngerti kalau keadaannya seperti ini aku harus apa. Nggak usah juga nyari kayak ya aku kayak gini karena aku nggak diajarin sejak kecil begini begitu. Nggak usah, nggak perlu. Kalau dalam keadaan gitu sudah selamatkan dirimu sendiri dulu. Lakukan apapun yang kamu bisa untuk keluar dari tempat yang berbahaya. Podcast kali ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman memahami apa yang ingin aku sampaikan. Thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye-bye.